Wanita tanpa suara. Di Mekah, suara perempuan sering kali tidak hilang, ia diambil. Bukan karena mereka tak mampu berbicara, melainkan karena dunia telah memutuskan bahwa kata-kata mereka tidak perlu didengar. Dalam tatanan yang memuja suku dan kehormatan, perempuan menjadi wadah aib, wadah kebanggaan, wadah keturunan. Jarang sekali menjadi manusia utuh. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya pucat. Di sebuah rumah batu milik bangsawan Quraisy, seorang perempuan tua duduk bersandar pada dinding. Rambutnya memutih, wajahnya penuh garis waktu. Ia bernama Hindah, ibu dari 3 anak lelaki dan 2 anak perempuan, yang satu telah dinikahkan, yang satu lagi telah lama tak disebut-sebut. Ia memandangi halaman kosong dengan tatapan yang menyimpan banyak rahasia. Di sudut halaman itu, bertahun-tahun lalu, ia pernah berdiri sambil memeluk kain kecil yang kini tinggal kenangan. Tak ada kuburan, tak ada tanda, pasir telah menelan semuanya. Ia menutup mata. Seandainya aku berteriak, bisiknya dalam hati, akankah dunia berubah? Ia tahu jawabannya. Di Mekah, jeritan perempuan seringkali dianggap angin. Salma terbangun sebelum fajar. Tubuhnya pegal, luka-luka kecil di lengannya belum sepenuhnya sembuh. Ia mengambil kendi air dan berjalan ke sumur, langkahnya cepat, kepalanya tertunduk. Di jalan sempit itu, ia berpapasan dengan 2 perempuan bangsawan. Mereka berbincang ringan, tertawa kecil, membicarakan kain dari Yaman dan perhiasan dari Syam. Salma menepi, memberi jalan, seperti yang selalu ia lakukan. Salah satu dari mereka melirik Salma sekilas. Tatapannya tidak penuh kebencian, tetapi juga tidak penuh empati. Seolah Salma adalah bagian dari jalan itu sendiri, ada, tetapi tak perlu dipikirkan. Salma melanjutkan langkah. Ia telah belajar bahwa diam adalah cara bertahan hidup. Setiap kata bisa menjadi kesalahan, setiap tatapan bisa disalahartikan. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang terus bergolak, sebuah pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan, mengapa hidupku ditentukan tanpa aku pernah dimintai persetujuan. Di rumah lain, seorang gadis remaja duduk kaku di hadapan ayahnya. Namanya Laila, tangannya berkeringat, napasnya pendek. Besok, kata ayahnya tanpa menatapnya, kau akan dinikahkan. Laila menelan ludah. Dengan siapa? Dengan lelaki dari Bani Saham. Ia kaya, dan pernikahan ini akan memperkuat hubungan kita. Apakah aku boleh? Laila berhenti. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ayahnya akhirnya menatapnya, alisnya berkerut. Boleh apa? Boleh menolak. Ruangan itu seketika sunyi. Sunyi yang berat, menekan. Ayahnya tertawa pendek, bukan karena lucu, tetapi karena heran. Sejak kapan perempuan menolak keputusan ayahnya? Laila menunduk. Ia tahu, pertanyaan itu sendiri sudah dianggap lancang. Aku hanya ingin tahu, katanya pelan, hampir tak terdengar. Kau akan taat, kata ayahnya tegas. Itu kehormatan keluarga. Kata kehormatan kembali diucapkan, dan sekali lagi, tubuh seorang perempuan menjadi taruhannya. Zaid menyaksikan prosesi pernikahan itu dari kejauhan. Musik dipukul, syair dilantunkan, dan orang-orang tersenyum. Laila duduk di tengah, wajahnya tertutup, tak ada yang bertanya apa yang ia rasakan. Ia mendekati seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Apakah ia bahagia? Tanya Zaid. Lelaki itu mengangkat bahu. Itu bukan pertanyaan penting. Zaid terdiam. Ia mulai memahami, di Mekah, kebahagiaan perempuan bukan ukuran keberhasilan pernikahan. Yang penting adalah kesepakatan antar lelaki. Ia melihat Laila berjalan meninggalkan rumahnya untuk terakhir kali. Tidak ada air mata yang ditunjukkan, tetapi langkahnya berat. Apakah kehormatan selalu membutuhkan pengorbanan orang lain? Pikir Zaid. Di malam hari, di rumah tuannya, Salma dipanggil. Suara panggilan itu membuat perutnya mengeras. Ia masuk dengan langkah ragu, menunduk dalam. Tuannya duduk dengan wajah mabuk. Tatapannya menyusuri tubuh Salma tanpa malu. Datang, katanya singkat. Salma mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, tubuhnya bukan miliknya. Di dunia ini, budak perempuan tidak memiliki perlindungan, hukum tidak berdiri di pihak mereka, dan kehormatan hanya berlaku bagi yang merdeka. Malam itu, Salma kembali ke sudut tidurnya dengan mata kosong. Ia menggenggam kain tipisnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan. Aku masih hidup, bisiknya pada dirinya sendiri. Entah sampai kapan. Di pinggiran kota, Waraka bertemu dengan seorang perempuan tua yang dikenal sebagai tabib.
Perempuan itu telah melihat banyak kelahiran dan kematian. Wajahnya keras, tetapi matanya menyimpan kepedihan. Banyak bayi perempuan yang tak sempat kutolong, katanya lirih. Apakah masih terjadi? Tanya Warakah. Perempuan itu mengangguk pelan. Tidak semua, tapi cukup banyak untuk membuat malamku tak pernah benar-benar tenang. Dan tak ada yang mencegahnya. Siapa yang akan melawan ayahnya sendiri? Jawabnya pahit. Dan siapa yang peduli pada suara perempuan tua sepertiku? Warakah terdiam. Ia tahu, sebuah masyarakat yang membungkam perempuan sedang menggali kuburannya sendiri, perlahan, tanpa sadar. Suatu sore, keributan kecil terjadi di pasar. Seorang perempuan dituduh berzina tanpa saksi yang jelas. Tuduhan itu menyebar cepat, seperti api di padang kering. Orang-orang berkumpul, berbisik, menuding. Perempuan itu berdiri gemetar, wajahnya pucat. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan. Zaid berada di sana. Ia melihat bagaimana satu tuduhan cukup untuk menghancurkan hidup seorang perempuan. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan. Siapa yang menuduh? Teriak seseorang. Tak perlu siapa, sahut yang lain. Nama keluarga sudah cukup. Perempuan itu akhirnya dibawa pergi. Kemana? Zaid tidak tahu. Tidak ada yang bertanya. Salma menyaksikan dari kejauhan. Ia memeluk lengannya sendiri, tubuhnya gemetar. Hari ini dia, pikirnya. Besok bisa aku. Malam kembali turun. Di sebuah rumah sederhana, Hindah, perempuan tua yang menyimpan rahasia pasir, duduk sendirian. Ia membuka kain kecil yang ia simpan bertahun-tahun. Di dalamnya, sepotong gelang bayi yang telah kusam. Ia menatapnya lama sekali. Maafkan aku, bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak cukup berani. Air mata mengalir, membasahi kain itu. Di luar, kota Mekah terlelap, seolah tak pernah menyadari betapa banyak suara yang telah dipadamkan demi ketertiban palsu. Zaid berjalan pulang dengan langkah gontai. Di kepalanya berputar wajah-wajah perempuan yang ia lihat hari itu, Laila yang dinikahkan tanpa suara, perempuan yang dituduh tanpa pembelaan, Salma yang selalu menunduk. Jika dunia ini adil, pikirnya, mengapa separuh penghuninya diperlakukan seperti bayangan? Ia menatap langit, mencari jawaban yang tak ia miliki. Di sudut rumahnya, Salma berbaring sambil memandangi kegelapan. Ia tidak tahu tentang kitab, tentang hukum, tentang perubahan besar. Ia hanya tahu tentang rasa sakit dan ketahanan. Namun di dalam dirinya, ada nyala kecil yang belum padam, keyakinan samar bahwa hidup tidak seharusnya seperti ini. Jika ada Tuhan yang melihat, bisiknya, lihatlah kami. Dan di antara bisikan angin malam, seolah ada janji yang belum terucap, bahwa suatu hari, suara-suara yang dibungkam akan didengar, dan kehormatan tidak lagi dibangun di atas tubuh dan air mata perempuan. Zaman jahiliyah mungkin menyebut ini tatanan. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawahnya, ini adalah sunyi yang panjang.